Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Jidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang media. Di sini beberapa ahli menyebutkan beberapa makna tentang media yang dapat disimpulkan bahwa media merupakan sebuah perantara yang dibentuk untuk bisa digunakan dalam menyampaikan pesan dari pengirim pesan atau dalam pendidikan disebut guru dan kepada penerima pesan yaitu peserta didik secara lengkap dan jelas sehingga dapat dipahami secara menyeluruh. Nah, itu dia pengertian media. Nah, media merupakan sebuah perantara atau alat yang digunakan guru untuk lebih bisa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, di sini ada kriteria media yang baik sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran. Di sini ada 14 kriteria media yang baik. Yang pertama adalah media memiliki judul. Nah, tentunya dalam sebuah media, pertama-tama kita harus menentukan media tersebut. Medianya itu seperti apa, penggunaannya itu seperti apa, judulnya apa. Nah, sehingga saat penggunaan tidak membingungkan. Lalu yang kedua ada media memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat. Tentunya sebuah media itu harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan media tersebut. Lalu yang ketiga ada media memuat penulis. Nah, tentunya media itu ada yang membuat. Nah, di sini harus memuat penulis yang membuat media tersebut sehingga media dianggap baik dan benar. Lalu yang keempat ada media harus sesuai dengan tingkatan pendidikan siswa. Nah, sama media yang digunakan untuk tingkatan SD, tingkatan MTS, tingkatan MA, tingkatan kuliah itu berbeda-beda sesuai dengan psikologi kemampuan dari siswa tersebut. Lalu yang kelima itu ada media harus aktual dan terkini mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini yang paling kekinian media yang saat ini yaitu media yang menggunakan teknologi. Karena sekarang serba canggih yang menggunakan teknologi dalam hal pendidikan pun harus mengikuti zaman, yaitu berupa menggunakan media seperti media online dalam pembelajaran, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya yang berbau teknologi. Lalu selanjutnya ada media harus menarik. Nah, sehingga anak itu tertarik belajar karena media yang menarik dan asyik untuk digunakan dan tidak membosankan. Lalu yang ketujuh ada media harus bisa tahan lama, tidak mudah tergerus dengan perkembangan zaman. Nah, ini juga merupakan kriteria media yang harus bertahan lama untuk digunakan guru kepada siswa. Lalu yang ke-8 ada media harus memuat tulisan yang jelas dan benar. Karena media adalah alat atau perantara, maka di sini tidak boleh ada kesalahan dalam penggunaannya. Seperti itu. Lalu yang ke-9 ada media harus memuat warna sesuai dan jelas. Nah, karena ini untuk siswa, jadi media tersebut harus sesuai dengan warna. Seumpama tidak boleh warna background dengan tulisan itu warna senada sehingga tidak bisa dibaca seperti itu. Lalu yang ke-10 ada media harus mudah untuk digunakan. Nah, ini dia karena mungkin
tidak semua guru bisa teknologi ya. Makanya dari itu media itu juga harus mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Lalu yang ke-11 ada media harus tidak menimbulkan kesalahan ketika digunakan. Jadi dari kriteria yang pertama sampai yang ini itu kriteria yang baik dan benar itu minimalis terhadap kesalahan. Nah, seperti itu saat penggunaan media tersebut. Lalu yang ke-12 ada media harus sesuai dengan jumlah siswa dalam penggunaannya. Nah, media itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, jumlah siswa, psikolog siswa, tingkatan tahap belajar siswa, seperti itu. Lalu yang ke-13 sebelum akhir, ini media harus dirancang dan digunakan dengan waktu yang efektif. Nah, jadi sebelum media digunakan itu harus benar-benar rancangannya itu matang sehingga saat digunakan itu memiliki keefektivitasan yang baik terhadap materi pembelajaran itu. Lalu yang terakhir di sini ada media harus fleksibel. Siapa saja bisa menggunakan walaupun siswa itu memiliki perbedaan tingkat pemahaman dalam memahami materi. Nah, itu dia tadi 14 kriteria media yang baik dan benar sebelum penggunaan media di kelas, seperti itu. Itu dia dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.